Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Ustaz semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan belajar membaca kitab Tazhib fi Adillah Matan Ghayah wa Takrib halaman 179. Nah, ini tentang li'an judulnya. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Faslun, hadza faslun. Wa idza ramar rajulu zaujatahu bizina. Apabila menuduh oleh seorang laki-laki akan istrinya dengan zina. Fa'alaihi. Nah, maka sabit di atasnya laki-laki itu haddul kadzfi. Itu hukuman kaza, hukuman menuduh orang lain ya. Jadi dalam Islam menuduh perempuan baik-baik berzina, perempuan baik-baik tapi menuduh berzina itu hukumannya had dirotan 80 kali. Seorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina, fa'alaihi, maka dia akan terkena haddul kadzab. Had menuduh. Illa ayyuqimal bayyinata au yula'ina. Kecuali bahwa menegakkan ia akan dalil, akan saksi-saksi atau berlian ya. Nah itu. Kalau dia pengen terhindar dari hukuman dari rotan 80 kali, dia harus membawakan bukti 4 orang ya. 4 orang laki-laki yang adil. Atau dia melakukan li'an. Nah inilah yang akan dibahas dalam bab ini. Fayaqula indal hakim, maka berkata oleh si laki-laki, si suami, indal hakim, di depan hakim, fil jami'i, di masjid, fil jami'i, di masjid yang dilakukan jamaah Jumat, alal mimbari, di atas mimbar. Ini di atas mimbar bukan kait, boleh juga di bawah mimbar. Yang penting di masjid, di depan khalayak ramai, minimal 4 orang. Maka berkata ia di depan hakim, di masjid, di atas mimbar, fi jama'atin minan nas, dalam satu kumpulan dari manusia. Nanti kita lihat. Apa yang dia katakan? Asyhadu billah, aku bersaksi, billah demi Allah, innani laminas shadiqin. Sesungguhnya aku, kata suaminya, laminas shadiqin, sungguh dari orang-orang yang benar, fima ramaitu bihi zaujati, pada apa yang aku tuduhkan dengannya akan istriku. Siapa istriku? Si fulana. Nah, minaz zina, aku tuduh dari zina. Kemudian dia melanjutkan, wa anna hadzal walada minaz zina, dan bahwa sungguh ini anak itu dari zina. Walaisa minni, bukan ia anak dariku. Arba'a maratin. Yaqulu hadza arba'a maratin, mengatakan ia akan ini ucapan akan 4 kali. 4 kali dia mengatakan asyhadu billah tadi, innani laminas shadiqin fima ramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina. Kemudian wayakulu, berkata ia fil marratil khamisah, pada yang kali kelima. Berkata ianya si suami pada kali yang kelima, dia mengatakan ini ba'da ayyadahul hakim, sesudah menasihati akannya si suami oleh hakim. Hakim memberi nasihat, hati-hati wahai suami ya kan, menuduh perempuan baik-baik kemudian atau bersumpah atas nama Allah, ini bahaya ya, hukumannya neraka. Sesudah hakim memberikan nasihat, suami melanjutkan wa alayya la'natullahi in kuntu minal kazibin, dan di atasku itu kutukan Allah jika adalah aku dari orang-orang yang bohong. Nah, kita lihat Ustaz, dalil-dalilnya. Yang pertama, bila menuduh oleh si suami akan istrinya dengan zina, maka di atasnya itu had tuduh, kecuali dia menegakkan akan bayinah, saksi atau berlian ya, 2. Rawal Bukhari meriwayatkan oleh Imam Bukhari an Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Hilal bin Umayyah, wa sungguh Hilal ibn Umayyah kadzafa imra'atahu, menuduh ia akan istrinya, dan Nabi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menuduh Bisyari bin Samha, nah, dengan Syari bin Samha. Artinya dia menuduh istrinya berzina. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, al-bayyinata, hadirkan olehmu akan saksi. Kamu harus ada saksi dalam tuduhanmu.
au haddun fi dhahrik, atau nah ini kita takdir macam-macam kan, atau had pada punggungmu. Nah, atau fa'alaika haddun fi dhahrik, atau maka di atasmu itu ada hukuman di punggungmu, engkau harus dicambuk kalau enggak menghadirkan bukti. Faqala Hilal, maka Hilal berkata, walladzi ba'asaka bil haqqi inni lasadiq, demi zat yang mengutus ia akan engkau dengan membawa kebenaran wahai Rasul, inni lasadiqun, sesungguhnya aku itu benar-benar jujur, aku jujur. Nah, jadi ini jadi solusi Ustaz. Ketika seorang suami menemukan istrinya, misalkan bahasa kita sekarang selingkuh, dia nggak boleh main hakim sendiri, nggak boleh membunuh istrinya, membunuh teman selingkuhnya, nggak boleh. Ada aturannya. Falyunzilannallahu ma yubarri'u dhahri. Ya, kemudian Hilal ini berkata, demi Allah, walladzi demi zat, ba'asaka yang mengutus ia akan engkau dengan membawa kebenaran, inilah shadiq, aku jujur. Falyunzilanna, maka hendak menurunkan oleh Allah ma yubarri'u, akan sesuatu yang bisa membebaskan ia dhahri akan punggungku dari had. Nah, jadi semacam beliau minta keadilan. Bagaimana ini? Apa yang saya katakan benar, cuma saya nggak punya bukti. Nah, kan gitu. Di satu sisi dia dianggap menuduh harus dihukum, di sisi yang lain dia jujur. Fanazala Jibril wa unzila alaih. Maka turunlah oleh Jibril wa anzala alaihi dan menurunkan ianya Jibril di atasnya. Di atasnya diturunkan kepada Nabi tapi berkenaan dengannya hilal. Nah, wa anzala alaihi dan menurunkan ianya Jibril di atasnya. Di atasnya hilal maksudnya berkenaan dengan hilal yang diturunkan tentunya kepada Nabi kah? Walladzina yarmuna azwajahum bunyinya, dan orang-orang para suami yarmun yang mereka menuduh akan istri-istri mereka. Nah, inilah yang jadi dalil tentang adanya li'an, cara membebaskan diri dari hukuman. Kita lanjutkan dulu. Kemudian hadis rawal Bukhari meriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan oleh Imam Muslim an Sahl bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna rajulan minal ansari, bahwa sungguh seorang laki-laki dari Ansar itu ja'a, datang ianya laki-laki ila Rasulillah, kepada Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, rajul itu berkata, ya Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan? Ara'aita, bagaimana pandanganmu? Apa yang engkau lihat? Maksudnya ara'aita, bagaimana pandanganmu ya Rasul terhadap seorang laki-laki, maf'ul, wajada yang mendapati ia bersama istrinya rajulan, seorang laki-laki yang lain. Seorang laki-laki mendapati bersama istrinya laki-laki yang lain. Nakirah-nakirah kalau diulang berarti berbeda. Ayat tuluhu am kaifa yaf'alu. Apakah membunuh ia akannya laki-laki atau bagaimana berbuat ia? Nah ini. Jadi zaman dulu kasus ini udah banyak Ustaz. Nah, apalagi sekarang Ustaz, Masya Allah, tiap hari ada berita. Tapi sekarang main bunuh aja Ustaz, main bacok aja Ustaz, nggak ada hukum. Sekarang main viralkan aja, tunggu. Iya. Main viralkan. Fa'anzalallahu fi sya'nih. Kenapa ini tuh apa ini, Bah? Bah, ini apa itu, Bah? Maka menurunkan oleh Allah dalam persoalannya, maka menurunkan oleh Allah dalam perkaranya si rajul tadi, mazukira akan apa yang telah disebutkan akan dia dalam Al-Quran, yaitu min amril mutala'ina, ini dari perkara orang yang saling berlian atau saling melaknat. Ya. Faqala Nabi, maka berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad qadallahu fika, sungguh telah memutuskan hukum oleh Allah padamu, wa fi imra'atika, dan pada istrimu. Qala, berkata ianya Hilal tadi sebagai perawi hadis ini, fatala fatala anna, tala'ana ya tala'anu, tala'ana, fatala'ana. Gimana ini cara bacanya Ustaz? Fatala'ana. Kalau fi'il madhi ke-13 gimana Ustaz? Ta'alan tu ta'alanna. Ya, ta'alan tu tala'anna, ya. Tala'anna. Fatala'anna, maka kami saling berlian, saling berlaknat fil masjid, di masjid. Wa ana syahidun, dan saya itu yang hadir. Nah,
Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fatala anna wa ana ma'an nasi 'inda Rasulillah. Maka kami saling berlaknat dan bermula saya itu yang bersama manusia di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inda Abi Dawud, dan di sisi Abi Dawud, dalam riwayat Abi Dawud, qala Sahal, berkata oleh Sahal, hadartu hadza, aku hadiri akan ini. Ini peristiwa saling melaknat inda Rasulillah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famadatis sunnatu, maka berlalulah oleh sunnah. Famadatis sunnatu. Kenapa sunnah? Mungkin maknanya ketetapan Rasulullah. Ya, bukan tahun, Ustaz. Bukan tahun di sini, sunnah. Maka berlalulah oleh sunnah ba'dahu. Ba'du artinya ba'dahu atau ba'da hadza. Sesudah ini peristiwa, berlalulah oleh sunnah sesudahnya, artinya sesudah ini peristiwa pada orang yang saling berlaknat. Apa sunnahnya? Ayu farraka bainahuma, bahwa dipisahkan antara keduanya, suami dan istri, antara keduanya bainal mutala'ana ini. Summala yajtami'ani abada, kemudian tidak bersatulah keduanya selama-lamanya. Artinya nanti ada penjelasan di depan bahwa suami istri yang sering berlian itu haram mu'abbad, haram abadi. Enggak boleh bersatu kembali walaupun dengan nikah. Nah itu. Mana tadi Ustaz? Nah, kita ulang lagi Ustaz. Bila menuduh oleh seorang laki-laki akan istrinya dengan zina, maka di atasnya laki-laki itu had tuduh, kecuali menetapkan ia akan bukti-bukti atau saksi-saksi atau berlian ia. Fayaqula, maka bahwa berkata ia, fahur atah yaqula atah kepada yulaina atau kepada yuqima, maka berkata ianya si suami indal hakim, di depan hakim, fil jami'i, di masjid, di atas mimbar dalam satu jamaah dari manusia. 3. Oh, udah 3 Nusa? Udah 3. Nah, itulah tadi. Nah. Apa yang dia katakan? Asyhadu billah, aku bersaksi demi Allah, innani laminas shodiqin, sesungguhnya aku itu sungguh dari orang yang benar. Pada apa yang aku tuduhkan dengannya akan istriku. Siapa istriku? Si fulan dari zina. Dan bahwa sungguh ini anak minaz zina, dari zina. Tidak ianya anak dari anakku 4 kali. Jadi suami mengatakan ini 4 kali. Ini seolah-olah sebagai pengganti dari 4 orang saksi yang wajib dia hadirkan. Menuduh orang baik-baik berzina kan harus ada 4 saksi. Kalau enggak kita dihukum. Jadi untuk membebaskan diri dari hukuman, ucapkan ini 4 kali. Wayakulu, dan berkata ia pada kali yang kelima, ba'daan ya'idahul hakim, sesudah memberi nasihat akannya si suami oleh hakim. Wa alayya la'natullah, di atasku itu kutukan Allah jika aku dari orang yang bohong. Ya. Jadi sesudah laki-laki, gimana? Bertanya dulu guru ya. Silakan Ustaz. Pertama dia menuduh zina. Ya. Kemudian ini tuduhannya setelah lahir anak ini. Terserah mau ada anak nggak ada, ini kasusnya ada anak memang. Tapi nggak ada anak juga sama aja. Enggak, tapi kasus ini kan wa ana hadzal walad ya, berarti kan dia sudah anak itu hasil zina, berarti dia selama dari dari hamil sampai lahir anak itu berarti dia tidak nyampur dengan istrinya itu ya. Ya, bisa aja kasusnya seperti itu atau kecurigaan timbul belakangan. Awalnya aman-aman aja keluarga kan, punya anak. Mungkin pada suatu hari dia mendapati istrinya dengan laki-laki lain. Akhirnya timbul kecurigaan. Wah, ini berarti bukan anak saya ini. Jangan-jangan enggak? Kalau masalah dia melihat istrinya bersama orang lain kan yakin tadi. Nah, kemudian sekaligus dia menolak anaknya. Itu bersama orang lain itu zina itu kalau dia berdua itu juga sudah anggap zina tuh? Enggak, ini berdua belum kan? Tapi itu terserah suami. Yang penting ketika suami menuduh, dia menuduh alasannya terserah, mau dilihat secara langsung atau karena berdua-duaan di tempat gelap. Pokoknya begitu suami menuduh istrinya, suami itu mestinya harus membawa 4 orang bukti, 4 saksi. Kalau dia nggak mampu, dia mesti dihukum. Nggak boleh sembarangan nuduh orang.
Bagaimana cara dia membebaskan diri dari hukuman? Agama memberikan solusi, yaitu bersaksi di depan khalayak ramai di masjid 4 kali. Bersama 1 kali wa alayya laknatullah. Jadi 5 ucapan ini bisa membebaskan dia dari hukuman. Sesudah dia melakukan itu, apa yang terjadi? Sekarang giliran istri yang harus dihukum. Karena istri tertuduh berzina. Berarti istri yang harus dihukum. Apakah dirajam, apakah di rotan, tergantung. Nanti agama juga memberikan solusi. Bagaimana cara istri itu terbebas dari hukuman? Ada. Jadi istri juga nanti melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh suami. Akhirnya nanti di depan istri juga bersumpah, saya jujur kah? Di atas saya laknatullah kalau saya bohong. Akhirnya dua-duanya terbebas Ustaz. Tapi salah satu dari keduanya pasti ada pembohong kan gitu. Pasti. Tapi karena nggak bisa dibuktikan, ya menantilah laknat Allah atau di pengadilan akhirat. Nah itu bahasanya Ustaz. Tapi hukum kaidah dasar berlaku, Tengku kan? Maksudnya saksi bagi penuduh, sumpah bagi yang tertuduh. Itu Nah, kaidah awalnya berlaku kan? Baru ya. setelah itu ada li'an ini kan? Ya, makanya ini al-bainatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala mangkara kan? Ya. Kaidahnya. Tapi karena suami nggak bisa menghadirkan bukti, ada solusi juga yaitu li'an ini. Alhamdulillah. Kemudian kita lihat satu ini ya, dalilnya. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yarmuna azwajahum, dan laki-laki yang menuduh oleh mereka akan pasangan mereka. Azwaj maksudnya istri-istri mereka. Walam yakun lahum syuhada, dan tidak ada bagi mereka itu saksi-saksi illa anfusuhum, kecuali diri mereka. Menuduh istrinya tapi nggak bisa menghadirkan bukti kecuali diri, memang melihat dengan mata kepala kan, yakin banget. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin, maka bermula kesaksian salah satu dari mereka para suami itu 4 kali syahadah, 4 kali saksi, yaitu billahi, demi Allah, innahu laminas shadiqin, sesungguhnya dia itu dari orang yang benar. Wal khamisatu, dan bermula yang kelima itu anna laknatallahi alaih, bahwa sungguh laknat Allah itu di atasnya, ingkana minal kadzibin, jika dia orang yang bohong. Nah, dari inilah ayat ini para ulama mengambil hukum. Yarmun ay yattahimunahunna bizina. Yarmun yattahimun, mereka menuduh akan istrinya dengan zina. Berarti kalau secara lafaz si yang melakukan li'an ini yang wajib serupa lafaz yang pertama dengan yang terakhir ini. Ya, harus seperti ini. Billahi innani laminas shadiqin kan gitu. Nah, Kalau lafaz yang lain boleh berubah. Ya. Cuma ada tambahan, aku jujur pada apa? Fima rama itu bihi zaujati. Disebut lagi namanya kan, istriku yang mana? Karena istrinya banyak. Biar nggak tertukar. Misalkan banyak istrinya. Nah, ini ayat. Kemudian dihukum oleh hadis. Rawal Bukhari meriwayatkan oleh Imam Bukhari an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Hilal, masih hadis di atas. Sungguh Hilal ibnu Umayyah kadzafa, menuduh ia akan istrinya. Faja'a, maka datang ia, fasyahida, bersaksi ia. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi berkata, innallaha ya'lamu anna ahadakuma kadzibun. Sesungguhnya Allah itu tahu ya, bahwa sungguh salah satu dari kamu berdua itu bohong. Ada yang bohong. Fahal minkuma taib, maka adakah dari antara kamu berdua itu yang mau bertobat? Nah, Wafi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, karara zalika, mengulang-ulang akan demikian oleh Nabi. Karara, mengulang-ulang oleh Nabi akan demikian, sallallahu alaihi wasallam, salah samaratin 3 kali. Sumaqamat fasyahidat, kemudian bangun ianya si perempuan, fasyahidat, dan bersaksi ia. Artinya dari sini para ulama mengambil hukum tadi sunnah. Sunnah hakim untuk memberi nasihat dulu, baik kepada suami ataupun kepada istri, sebelum menyatakan atasku laknat Allah. Karena khawatir kan, mereka tertimpa kutukan kalau berbohong. Kemudian lanjut dulu hadisnya. Hadis. Nah ini riwayat Abu Dawud. Warawa Abu Dawud dan meriwayatkan oleh Abu Dawud wa ghairuhu, dan lainnya Abu Dawud, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a, wa sungguhnya Abi Hurairah itu mendengar ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hal keadaan Rasul itu yang berkata ia, hina nazalat ayatul mutalainain, ketika turunlah oleh ayat 2 orang yang saling melaknat.
Apa kata Nabi? Ayyumam ra'atin adkhalat ala qaumin. Bermula siapapun dari wanita itu adkhalat yang memasukkan ia kepada kaum man laisa, akan siapa dia masukkan? Atas akan siapa dia masukkan? Akan seseorang laisa minhum yang tidak ada ianya orang itu dari mereka. Bermula siapapun dari wanita itu yang memasukkan ia kepada kaum, maksudnya kepada kaum, kepada suaminya, akan orang laisa minhum yang tidak ada ia dari mereka kaum. Falaisat minallah fi syai', maka tidak ada ianya perempuan dari Allah pada sesuatu apapun. Allah tidak menjamin dia. Walai yudkhilahallahu jannatahu, dan tidak akan pernah memasukkan akannya wanita oleh Allah akan surganya Allah. Wa ayyuma rajulin jahada waladah, dan siapapun dari laki-laki yang mengingkari ia akan anaknya, wa huwa yanzuru ilaih, padahal dianya laki-laki itu melihat ia kepadanya anak, ihtajaballahu minhu, yang menghijab oleh Allah darinya laki-laki. Artinya Allah nggak peduli ke laki-laki itu. Wa fadahahu, dan akan mempermalukan ianya Allah akannya laki-laki, ala ru'usil awwalin wal akhirin, di atas kumpulan ya, kepala-kepala orang dahulu orang akhir. Maksudnya di akhirat nanti di kumpulan khalayak ramai itu orang akan dipermalukan. Salam. Nah itu. Nah itu. Itu baru tentang li'annya suami, belum li'annya istri. Kita lanjutkan Ustaz. Wa yata'allaku bi li'anihi khamsatu ahkamin, dan terkaitlah dengan li'annya si suami oleh 5 hukum. Sesuatu suami melakukan li'an ada 5 hukum. Yang pertama sukutul haddi anhu, gugurnya hukum, gugurnya had darinya si suami. Yang suami tadi mestinya di rotan 80 kali nggak jadi. Wa wujubul haddi alaiha, dan wajibnya had kepadanya istri. Sekarang istri yang akan dihukum oleh hakim. Wa zawalul firaj, dan hilanglah firaj. Maksudnya hilang hubungan pernikahan keduanya hilang. Nah. Wa nafyul walad, dan nafi anak. Berarti anak itu bukan anak suaminya, tapi anak istrinya. Nah, jadi bisa aja seorang anak nggak punya ayah, Ustaz. Kalau mama, ibu pasti punya. Wa tahrimu alal abad, dan keharaman selama-lama. Artinya suami istri itu nggak boleh nikah lagi. Nah, kita lihat 2. Rawal Bukhari meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana. Maksud Nabi la'ana, Nabi mempraktekkan mula'anah. La'ana Nabi bukan Nabi yang melaknat di sini. La'ana Nabi menerapkan pelaknatan ianya Nabi antara laki-laki dan istrinya. Fantafa min waladiha, maka ternafi ianya laki-laki, maka menafikan diri ianya laki-laki dari anaknya si perempuan. Maksudnya itu bukan anak saya. Fafurrika bainahuma, atau fafarraka bainahuma, maka memisahkan oleh Nabi antara keduanya. Wa alhaqal walada bil mar'ah, dan menghubungkan ya Nabi akan anak dengan perempuan. Ini dalilnya di atas tadi kan. Ya, sesudah terjadi li'an berarti anak itu bukan anak suami, keduanya dipisahkan, kemudian anak itu jadi dinisbatkan kepada istrinya. Fantafa min waladiha, maka menafikan ia dari anaknya si perempuan. Menafikan ia ayakuna minhu, bahwa adanya anak darinya si suami, bukan anak suaminya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain indal Bukhari, di sisi Imam Bukhari, qala nabiyyu, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahuma, bagi keduanya suami istri, hisabukuma 'alallah, bermula hisab kamu berdua itu di atas Allah. Bermula hisab kamu berdua itu di atas Allah. Allah yang akan menghukum kamu nanti. Ahadukuma kadzibun, salah satu dari kamu berdua itu pasti ada yang bohong. La sabila laka 'alaiha, tidak ada jalan bagimu hai suami 'alaiha, di atasnya istri. Maksud tidak ada jalan bagimu hai suami di atasnya istri, laisalaka raj'atun ilaiha. Tidak boleh bagimu hai suami itu kembali kepadanya si istri, wala talaqiya bainakuma, dan tidak ada pertemuan lagi antara kamu berdua. Artinya cerai selama-lamanya.
Walau bi'aqdin jadid, walau dengan akad yang baru tetap tidak boleh. Qala ta'ala, satu. Belum Ustaz. Nah, ini udah titik dulu. Ini poin selanjutnya belum. Nanti kita baca. Nah, sekarang suami, istri sekarang. Sekarang istri. Istri sekarang harus dihukum. Bagaimana cara dia membebaskan hukuman? Wa yasqutul haddu anha bi antal ta'ina. Dan gugurlah oleh hukuman darinya si istri juga dengan bahwa taltaina berlian ya. Dia juga melakukan pelaknatan. Fatakula maka berkata ianya si istri, asyhadu billah, aku bersaksi demi Allah, anna fulanan hadza laminal kadzibin. Wah sungguh si Fulan yang ini, jadi suaminya hadir juga di situ. Bahwa si Fulan ini laminal kadzibin itu sungguh dari orang yang bohong, dia pendusta. Fima romani bihi minazina, pada apa yang dia tuduhkan akan aku dengannya dari zina. Dia pembohong pada tuduhannya terhadap aku. Arba'a marratin. Dia mengatakan akan ini arba'a marratin 4 kali. Watakulu fil marratil khomisa. Berkata oleh si istri pada kali yang kelima. Kapan dia mengatakan ba'da'an ya'idhahal hakim sesudah memberi nasihat akannya si istri oleh hakim. Apa katanya? Wa alayya ghadabullah. Jadi ini lafaz khusus Ustaz. Kalau suami wa alayya la'natullah enggak boleh ditukar. Istri menyatakan wa alayya ghadabullah, ini kait ini. Kalau suami menyatakan alayya ghadabullah enggak sah li'annya. Jadi untuk suami wa alayya la'natullah lebih keras. Perempuan wa alayya ghadabullah, atasku itu kemarahan Allah in kana minas shadiqin, jika ada ianya si laki-laki tadi itu dari orang yang jujur. Nah itu. Ketika perempuan mengatakan ini 5 kali, dia pun terbebas dari hukuman. Dalilnya ini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa yadra'u anhal adzaba an tashhada. Dan tertolak darinya dan menolak darinya si istri akan sisa oleh antasyhada fa'il yadra'u. Dan membebaskan darinya si istri akan azab oleh kesaksiannya 4 kali. Antasyhada, oleh bahwa bersaksi ianya si perempuan arba'a syahadatin 4 kali saksi billahi innahu laminal kadzibin. Demi Allah sungguhnya suamiku itu sebagian dari orang yang bohong. Wal khamisah, dan yang kelima anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Karena dalam ayat memang ghadaba di sini. Di sono laknah, makanya harus lafaz khusus. Yadra'u yakni yadfa'u, menolak ia. Yarfa'u mengangkat ia akan azab. Makna azab haddad zina ya kan? Hukuman zina yaitu ar-rajam huna. Wa inda Muslim, di sisi Imam Muslim summa da'aha. Kemudian memanggil ianya Nabi akannya si perempuan di kasus di atas. Wa da'aha, memberi nasihat oleh Nabi akannya si perempuan. Wa zakaraha, wa zakkaraha, mengingatkan Nabi akannya si perempuan. Wa akhbaraha, memberitahukan oleh Nabi akan si perempuan anna azaballah ahwanu min azabil akhirah. Wah sungguh azab dunia, azab dunia itu lebih ringan daripada azab di akhirat. Titik Ustaz. Nah, itu dia. Panjang urusannya ini Ustaz. Mungkin ada yang mau menambahkan Ustaz. Maksudnya, enggak, ini ada yang sedikit mubham ya. Sekiranya si suami itu menuduh namun mengakui anak, menuduh zina namun mengakui anak. Lafaz di atas kan Ya. bisa jadi dia mengakui anaknya, namun hukum yang melekat dengan dia itu bagaimana? Sedangkan tadi kan hukum yang melekat dengan dia setelah dia berlian, Ya. Anak itu udah bukan anak dia. Ya, itu karena dia menafikan anak. Dalam kasus yang Ustaz ceritakan, dia tidak menafikan anak. Misalkan itu anak dia, benar anak dia. Tapi kalau masalah tuduh itu tetap berlaku. Tetap dia harus seperti ini. Nah, karena nggak disyaratkan ketika menuduh istri, nggak disyaratkan harus punya anak kan? Bisa aja Ya. dia belum punya anak, tapi melihat istrinya selingkuh misalkan. Berlaku juga seperti ini. Nah,
Satu lagi yang tadi Sekarang lebih mudah Ustaz. Kalau masalah anak-anak suami atau bukan bisa tes DNA kan? Sekarang lebih mudah. tes DNA itu masuk dalam hukum fikih sekarang. Sekarang bisa karena ini lebih akurat katanya kan. Cuma kalau masalah perzinahan nggak bisa dites Ustaz. Bisa dihilangkan jejaknya Ustaz. Kecuali langsung ditangkap kan. Nah, jadi muhrim bagi dia selamanya bermakna muhrim nikah toh, tidak muhrim yang lain kan? Kalau anak tadi ya, anak Ya, yang enggak. dinafikan. Bininya dia itu, bekas bininya. Bekas Oh, itu istrinya. ajnabi namanya, bukan mahram. Mahram di segi nggak boleh nikah, tapi bukan wudhu dan Yang tak batal segala macam. Hukum yang lain lain seperti kata ajnabi. enggak bisa dia bikin surat mau umrah nanti sama suaminya yang itu kan dia. Nggak boleh. Ya. Nah, ini kita lanjutkan Ustaz tentang perempuan yang beriddah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza faslun, ini satu pasal. Wal mu'taddatu ala darbaini. Bermula perempuan yang beriddah itu ada dua macam. Mutawaffa anha wa ghairu mutawaffa anha. Nah, bermula yang pertama itu perempuan mutawaffa yang diwafatkan darinya si perempuan, maksudnya suaminya wafat. Wa ghairu mutawaffa, dan yang kedua yang tidak diwafatkan darinya si perempuan. Perempuan yang beriddah ada dua. Yang pertama beriddah karena meninggal suaminya. Yang kedua bukan karena meninggal suaminya. Itu kelompok umum. Fal mutawaffa anha in kanat hamilan fa iddatuha biwad'il hamli. Maka bermula perempuan yang diwafatkan dari dia. Itu jika ada ianya si perempuan itu hamil, maka bermula iddahnya si perempuan itu biwad'il hamli, dengan melahirkan. Nah itu gampang banget ya. Siapapun perempuan yang meninggal suaminya, kalau dia hamil berarti iddahnya selesai melahirkan. Apakah ketika ketika suaminya meninggal itu sudah mendekati masa lahir, atau baru hamil 2-3 bulan, pokoknya nggak dilihat. Melahirkan selesai iddahnya. Keluar anak secara sempurna udah. Langsung dia boleh nikah lagi kan? Nah itu. Jadi nggak ada masa berdukanya ini Ustaz. Kan dalam pembahasan ihdat itu ketika suami meninggal, kalau istri normal itu dia harus ihdat. Berduka selama 4 bulan 10 hari. Di sini kan selesai melahirkan udah nggak perlu berduka lagi. Apa harus ada ihdat khusus? Kayaknya enggak. Harus ngurung diri 4 bulan 10 hari. Nah, ini kalau orang hamil enggak. Kita lihat dalilnya Ustaz. Mohon maaf nih, saya mau nanya yang dulu yang atas dulu, sebenarnya yang tadi yang lihat tadi saya kepotong sama ada itu tadi. Itu terbebas dari hukuman itu maksudnya hukuman dunia kan guru ya? Ya, di akhirat kan beda lagi Ustaz. Maksudnya bebas dari tidak di tidak dirajam gitu ya? Iya. Ah. Nah, itu. Jadi luar biasa ya, agama yakin benar bahwa salah satu dari keduanya pasti ada pembohong kan? Tapi tetap dua-duanya dibebaskan hukuman. Itulah maknanya kita hukum dengan zahir Ustaz ya. Nggak boleh sembarangan. Karena berat juga ini harga diri nuduh orang. Ya. Makanya nggak pernah ada kejadian Ustaz. Jarang kita bisa membuktikan ya. Karena ketat itu menuduh orang lain itu 4 orang saksi kan. Melihat secara sempurna kan itu mustahil terjadi. Maksudnya jarang banget. Kecuali emang sengaja pesta kan. Aneh aja gitu ya. Mau nimbrung. Iya, itu artinya apa? Agama memang pengen menutup hal itu ya. Menutup pintu. Jangan Kalau sampai ada orang kasusnya yang ada direka. kasus gini guru, ada kasus memang suaminya baru pulang, dia memang sama laki-laki lain di kamarnya, di kamar apa deh, Ya, di kamar dia gitu loh, ya. kamar suaminya. Terus ini nggak di itu langsung aja ditolak 3 gitu, nggak pakai tuduh-tuduh begitu, langsung ditolak 3. Iya, itu berarti menguntungkan para istri. Diuntungkan dia.
Tapi nggak mau juga dia, nangis-nangis juga. Aneh kan? Iya. Udah melakukan pelanggaran masih nangis-nangis Ustaz. Itu nangis sinetron katanya Ustaz. Air mata buaya apa namanya? Oh, Allahu iya. Akbar. Dua. Tengku, Hadir. Tengku bisa Hadir. bertanya ya, Tengku ya. Sabar, Nah, Bang. sekarang kalau CCTV gitu kan sekarang kan Ya. pakai modern gitu bisa jadi saksi atau bagaimana, Tengku ya? Bisa Ustaz. Pengadilan menerima. Ini lebih akurat ini. Apa namanya? CCTV itu lebih akurat sekarang kan. Cuma tentunya fikih klasik. Ini kan kita baca kitab fikih klasik, belum ada CCTV, belum ada pembahasannya. Itu tugas ulama-ulama baru. Itu CCTV apakah kekuatannya sama dengan 4 orang laki-laki atau malah lebih kan? Nah, itu nanti perlu ada kajian khusus Ustaz. Saya juga belum paham, belum sampai ke situ. Tapi kalau secara teknologi itu malah dari sudut pandang kami itu sangat-sangat nggak akurat tentu. Enggak akurat. Karena CCTV itu sangat rentan untuk Rekayasa. direkayasa. Maknanya Hmm. apa? Justru teknologi itu tidak memberikan efek apa-apa dalam hal penyaksian ini. Hmm. Maknanya baik dari suara maupun dari audio visual ataupun videonya, audio visualnya itu semua bisa dirubah dengan kecanggihan teknologi. Iya. Sehingga kalau kita membandingkan dengan saksi yang 4 itu, Iya. syarat menjadi saksi itu pun ketat kan? Iya. Adil segala macam. Adil, nggak boleh pernah melakukan dosa besar, dan tidak berkekalan dengan dosa kecil kan? Benar. Nah, maknanya sangat-sangat ini hanya sebatas ini aja. Sepengetahuan Ya. kami di wilayah teknologi itu sangat-sangat tidak ini. Kalaupun bisa mungkin Ustaz, kalaupun bisa sebagai saksi pendukung lah. Kalau untuk saksi asli nggak bisa, nggak akurat berarti. Saksi asli nggak akurat. Kalau di pengadilan kita gimana Ustaz? Nah, itu beda. Itu pengadilan Indonesia kan negara kesepakatan, bukan negara Islam. Nah, makanya saya juga belum paham kan. Itu kita cari nanti fikih kontemporer bagaimana pandangan ulama terhadap CCTV. Ini CCTV yang bisa dibuktikan keakuratannya misalkan. Ya kan? Yang bisa dibuktikan keasliannya. Kan ada ahlinya juga Ustaz kan? Nah, yang jadi problem ahlinya itu menggunakan kode-kode untuk membuktikan itu. Sedangkan si pembuat video juga menggunakan kode yang sama. Nah, itu kayak ini kursor tungku bergerak-gerak itu kan hasil kerja kode. Ya, sebentar. Itu pernah terjadi Tengku sama artis ya. Artis sama penyanyi, nggak usah kita sebut orangnya. Itu kan ada orang yang menyebarkan videonya gitu kan, videonya gitu dengan beberapa orang artis di Indonesia, sehingga si penyanyi ini pun dia masuk penjara gara-gara video membuat tuduhan konten itu kan. Itu kan ahli IT ngomong juga tuh. Langsung angkat bicara bahwa video yang dilakukan itu adalah benar gitu. Nah itu yang jadi bahan diskusinya kan di situ, bermakna ahli IT ini dia menjadikan itu sebagai argumen atas dasar pengetahuan dia di wilayah itu. Namun justru di internet itu tidak ada yang tertutup. Di dunia teknologi tidak ada yang tertutup dan tidak ada yang terbuka. Maknanya apa? Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemampuan mengolah kode itu. Nah, kemampuan mengolah kode si IT ini memungkinkan masih di bawah pengolah kode yang lain. Nah, sehingga apa? Sehingga kekuatan itu tidak mengikat dengan si IT tersebut. Namun kalau kita lihat tadi si saksi yang diwajibkan dalam kitab-kitab klasik ini, itu mengikat dengan kondisi dia. Nah, maknanya apa? Dia benar adil, dia benar laki-laki, dia benar tidak pernah melakukan dosa besar. Nah, itu yang mengikat dengan dia. Tapi kalau yang si ahli IT ini itu tidak diikat full dengan dia.
Kenapa? Yang lain juga ahli. Dia benda mati Ustaz. Nah itu maksudnya. Tapi ini mungkin dalam bab ini agak ketat. Saya belum paham. Tapi dalam masalah pernikahan online itu udah boleh Ustaz, lewat video call kamera. Yang saya ingat penjelasan ini apa? Yahmin, Kalau nggak Yahmin salah fatwa MUI sudah keluar tuh tentang apa? Tentang nikah video call. ya nikah pakai pakai phone, pakai video itu. Nanti kalau Dengan nggak salah bisa dicek gitu, bisa di-download tahun berapa gitu kan ada pembukuannya dari fatwa-fatwa MUI pusat. Boleh Ustaz ya? ya, seingat saya nikah video call itu mesti dengan syarat, makna dengan syarat apa? Sifatnya on time, sifatnya langsung seperti ini, ya, Ya. seperti kita video call ini, tidak yang sifatnya video yang telah dibuat yang berlaku itu enggak. Ya. Itu seingat kami begitu. Online lah, live lah ya. Live. Iya, saya lihat itu di kitab apa namanya? Al-Mu'tamad fil Madhab Syafi'i, karangan Wahbah Dzuhaili. Beliau berpendapat boleh. Oke Ustaz. Kita tinggalkan dulu Ustaz Dul nih tentang kesaksian CCTV. Insya Allah. Sebenarnya Ini itu hanya penting juga. ini hanya sekedar ini aja apa? Ya. Diskusi biasa, namun tidak mengikat pada ketentuan akhir enggak. Ya, benar. Tengku, Bismillahirrahmanirrahim. ini Ya. sedikit Tengku yang di teks di atas itu kan wa alayya ghadabullahi. Itu kan dia posisi katanya kan sebagai mudhafun ilaih itu. Nah, kalau misalnya kita buat wa alayya ghadaballahu misalnya Mana tadi Ustaz? di atas Tengku. Nih, ya itu. Wa alayya ghadabullahi itu kan mudhafun ilaih itu. Ya. Nah, kalau misalnya kita buat wa alayya ghadaballahu. Jadi jadi sebagai fi'il fa'il. Jadi fa'il itu adalah Allah. Ya. Allah memurkai atasku gitu. Ya. Bisa nggak tuh Tengku? Enggak boleh Ustaz. Ini harus pakai jumlah ismiyah nih yang ketat banget. Hah? Jadi kalau dalam ayat memang waridnya pakai jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Anna ghadaballahi 'alaiha kan? Ya. Memang pakai jumlah ismiyah. Ketika istri atau suami mengucapkan juga nggak boleh pakai fi'il. Ya. Nggak boleh. Wa 'alayya ghadaballah. Atasku Allah telah marah. Kan Allah belum marah kalau belum. Ini ceritanya umum tanpa terkait dengan zaman. Kalau jumlah ismiyah nggak ada zamannya Ustaz. Jadi marah Allah itu berlaku kepada saya selamanya. Kalau saya ini orang yang bohong. Kalau dia jujur, saya bohong. Kalau dari segi ilmu nahu bisa nggak tuh? Boleh aja. Kalau di sisi ilmu nahu boleh kan. Artinya kata sah jadi fi'il, Allahu fa'il boleh kelihatannya. Alayya kita muta'alaq kepada ghadaba. Ghadaballahu alayya. Telah marahlah Allah kepadaku kan bisa. Iya. Bisa secara nahu bisa. Atau sebagai takkidnya itu kan alayya ghadaballah. Ya. Tapi kalau di sini kan alayya mesti jadi khobar, Ustaz. Alayya sebagai khobar. Ghadabu mubtada muakhar. Kalau terjemahnya gimana tadi Tengku yang mudhafun ilaih tadi itu Tengku? Maka ke atas saya itu kemarahan Allah selama-lamanya. Maka atasku kemarahan Allah. Kalau dia sebagai fi'il fa'il, Allah telah marah. Allah Telah. telah. Sebenarnya nggak boleh juga pakai ini seolah-olah menyatakan apa namanya mengisbatkan zaman kepada Allah ya. Zaman marah Allah dulu telah selesai. Ya, padahal ini maksudnya ke masa depan kan? Ke masa depan. Kapan aja bisa terjadi gitu ya? Ya. Oke. Istamir Tengku. Apalagi pakai syarat. Kalau syarat kan semua fi'il sudah syarat walaupun madhi itu maknanya mustakbal. Ya ada juga. Kan? Dia yang madhi itu bermakna mustakbal itu. Mustakbal kalau syarat itu mesti ke depan.
Dalilnya liqaulihi ta'ala karena firman Allah Subhanahu wa taala wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Bermula wanita-wanita yang memiliki kehamilan itu bermula ajal mereka. Ajal mereka maksud masa iddah mereka itu ayyadhna mereka melahirkan akan kandungan mereka. Ulatul ahmal ail hamilat. Ajalahunna ay muddata iddatihinna, masa iddah mereka. Ajaluhunna muddatu iddatihinna, masa iddah. Warawal Bukhari meriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Miswar, Anil Miswar bin Makhramah, dari Miswar bin Makhramah radhiyallahu an, anna Subai'ata al-Aslamiyah, wa sungguh Subai'ah al-Aslamiyah nafisat, bernifas ia ba'da wafati zaujiha bilayalin. Nah, apa ini makna nafisat? Waladat ya, nafisat ay waladat, melahirkan ia sesudah wafat istrinya dengan satu malam. Baru sehari meninggal suaminya, dia melahirkan. Faja'at an-nabiyya, maka datang ianya Subai'ah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'zanathu. Engkau minta izin ianya si istri akannya Nabi bahwa menikah ya. Nah, ini apa kata para penceramah? Masa suami belum kering kuburan istrinya udah nikah lagi? Ini juga sama nih. Baru sehari kan, baru melahirkan langsung minta izin untuk nikah. Fa'adzinalaha. Maka Nabi memberi izin baginya istri, baginya si Subai'ah. Karena kahat maka menikah ya. Nafas A ini. Ini dalil Ustaz untuk membantah bahwa bukan hanya suami yang menikah belum kering kubur istrinya. Istri ada juga nih kasusnya. Malah sahabiah kan. Masya Allah. Nah itu Ustaz. Jadi perempuan yang wafat suaminya berarti iddahnya wadha hamil, melahirkan. Wa ingkanat hailan, dan jika ada ianya si istri itu hailan. Hailan maksudnya tidak kosong. Hailan kosong artinya nggak ada anak, bukan hamil. Fa'iddatuha arba'atu asyhurin wa ashrun, maka bermula iddahnya si perempuan itu 4 bulan 10 hari. Ini umum berarti seorang wanita tidak sedang hamil, suaminya meninggal. Apakah istri itu masih perawan atau tidak? Ya kan? Baru nikah belum disentuh udah meninggal suaminya, tetap 4 bulan 10 hari. Nah, mau keadaan haid, mau nggak ada haid segala macam tanpa dilihat. Kalau meninggal suami 4 bulan 10 hari. Yang enak yang ini yang cepet minta nikah gurunya. Iya. Nah, itu. Nah, kita lihat nih. Dalil ya. Qala Allah Subhanahu wa taala, walladzina yutawaffawna minkum, dan bermula laki-laki yang diwafatkan akan mereka dari kamu. Ada laki-laki yang wafat, wa yadharuna azwajan, dan mereka meninggalkan akan istri-istri. Yatarabbasna itu ya, itu menanti oleh mereka para istri bi anfusihinna dengan diri-diri mereka arba'ata asyurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Fa idza balagna, bila telah sampailah mereka istri akan waktu mereka, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa di atas kamu fima fa'alna, pada apa yang mereka perbuat fi anfusihinna, pada diri mereka memperbuat dengan cara baik. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah dengan apa yang kalian amalkan itu maha tahu. Yatarabbasna maknanya yang tadirna. Yatarabbasna yang tadirna, mereka menanti. Balagna ajalahunna, sampailah mereka akan ajal mereka. Ingkadat muddatuhunnal madzukuratu, berlalulah masa mereka yang disebutkan. Junaha ailah haraja wala isma, tidak ada dosa. Tidak ada kesempitan, tidak ada dosa. Jadi walinya maksudnya, walinya tidak ada masalah ketika istrinya mau menikah lagi. Fima fa'alna, pada apa yang mereka perbuat. Artinya minat tazyin, berhias. Berarti di sini dalam masa 4 bulan 10 hari tadi kan nggak boleh berhias. Kan inilah ihdat tadi. Minat tazayyuni awit ta'arudi lil khitab, atau datang untuk khitbah, meminang, awit zawat, atau untuk menikah dengan cara ma'ruf. Ai biwajhil ladzi la yungkiru syara', dengan cara yang tidak mengingkari akannya cara oleh syarat. Nah itu Ustaz. Istri. Selesai tentang
meninggal suami, sekarang yang dicerai. Wa ghairul mutawaffa anha in kanat hamilan fa iddatuha biwad'il hamli. Dan bermula yang bukan diwafatkan darinya. Bermula bukan wanita yang diwafatkan darinya wanita. Jika ada ianya wanita atau istri itu yang hamil, fa iddatuha maka iddahnya istri itu biwad'il hamli, dengan melahirkan juga sama. Wa in kanat hailan, dan jika ada ianya istri itu hail. Arti hail di sini tidak sedang mengandung. Tidak sedang mengandung ada dua kemungkinan. Ada dia memang memiliki haid, ada yang tidak memiliki haid. Beda hukumnya. Baik kanat, jika ada ianya istri yang suaminya meninggal itu hailan, yang tidak sedang hamil. Wahya min zawatil haidhi, dan dianya istri itu dari yang memiliki haid. Fa'iddatuha salah satu kuru'in, maka bermula iddahnya si istri itu 3 kali kuru. Kuru ada dua arti, ada suci, ada haid. Di sini wahyal athhar, dianya kuru itu suci, 3 kali suci. Nah itu, suami meninggal, istri dalam keadaan haid. Oh bukan suami meninggal, istri dicerai. Ya, ini istri dicerai ya. Istri dicerai, bukan wafat berarti. Istri dicerai, kalau istri itu hamil berarti tetap melahirkan, selesai. Atau jika istri itu tidak hamil dan dia wanita yang memiliki haid, maka iddah dia 3 kali suci. 3 kali suci secara sempurna. Dia ditalak dalam masa haid misalkan. Dalam masa haid ditalak, berarti dia nggak langsung iddah seperti kemarin. Selesai haid langsung suci. Suci, selesai suci haid lagi. Suci lagi, habis suci haid lagi. Suci lagi. Jadi masuk haid keempat, baru dia selesai iddah boleh nikah lagi. Wa in kanat saghiratan, jika ada ayahnya istri itu kecil, istri kecil. Au Aisyatan, atau Aisyah nggak memiliki haid. Fa'iddatuha, maka iddahnya si istri itu salah satu asyurin 3 bulan. Nah itu. Kita lihat di sini di 2. Al-mutallaqah. Bermula yang bukan diwafatkan darinya si mutallaqah, dianya perempuan yang ditalak. Awil mufarrak bainaha wa baina zawjiha, atau yang dipisahkan antara si istri dan suaminya dengan li'an atau dengan pasah. Nah, dengan pasah ba'da wat'in, sesudah watak dan seumpama demikian. Artinya ini kasusnya nggak mesti cerai ya. Tadi kan suami istri berli'an misalkan. Kalau istrinya memiliki haid atau hamil, berarti masa iddahnya sampai melahirkan. Dia langsung boleh nikah lagi. Atau kalau dia tidak sedang hamil, berarti 3 kali suci. Karena yang li'an pun ada iddahnya. Yang li'an pun ada iddahnya. Yang pasah pun ada iddahnya. Tapi iddahnya semacam masa jeda, Ustaz. Semacam istibra untuk boleh nikah lagi. Tidak boleh nikahnya hanya dengan itu yang mantan suaminya yang lian guru ya. Kalau li'an dengan suaminya. Kalau dengan yang lain boleh. Qala ta'ala, Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna, dan bermula perempuan-perempuan yang ditalak itu mereka menanti dengan diri mereka salah satu kuru'in 3 kali suci. Wala yahillu lahunna, tidak halal bagi mereka para istri, oleh apa tidak halal tumna, bahwa mereka menyembunyikan ma khalaqallah, akan apa yang menciptakan oleh Allah dalam rahim-rahim mereka. In kunna, jika adalah mereka perempuan itu yu'minna, mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat. Artinya perempuan yang ditalak iddahnya 3 kali suci. Itu kalau dia nggak hamil. Kalau dia hamil ya wata hamil, makanya dia dilarang menyembunyikan kehamilannya. Kalau dia memang hamil harus dikasih tahu. Nah. Kuru jam'u kar'in. Kuru'on itu jam'u kar'in wahwa muddatu mabainal haidhaini. Dianya kuru itu masa di antara 2 haid. Berarti suci. Wakat yutlaku ala muddatil haidhi. Kadang-kadang digunakan akan dianya kuru di atas masa haid. Kadang masa haid juga disebut kuru dalam bahasa Arab. Tapi kuru dalam ayat tadi 3 kali suci. Al Aisyah yal kabiratul lati ingkato'a haiduha wa aisat min audiha. Aisyah ini, dianya Aisyah itu perempuan yang sudah tua, yang sudah putuslah oleh haidnya. Wa aisat, dan putus asaya min audihi, dari kembali haid. Jadi orang yang sudah tidak punya berhaid dan gak ada harapan untuk datang haid lagi. Bakti. Qalat,
Allah Ta'ala, Allah berfirman, wallahi ya'isna minal mahid. Dan bermula perempuan-perempuan yang mereka sudah putus asa dari haid. Min nisaikum, dari istri-istri kamu, inirtabtum, jika engkau ragu, fa'iddatuhunna, maka bermula iddah mereka itu salah satu asyurin 3 bulan. Wallahi lam yahidna, dan bermula perempuan-perempuan yang tidak berhaid, dan seterusnya nanti. Jadi lam yahid di sini, jadi berarti di sini allai di sini bukan perempuan tua, Ustaz. Coba, Lam yahid anak-anak kali ini. anak-anak. Lam yahid, wallahi lam yahid berarti ini untuk allai ini kemungkinannya. Ya. Kalau yaisna berarti sudah pernah berhaid, kemudian putus asa nggak haid lagi, benar. Wallahi lam yahid, dan perempuan-perempuan yang tidak berhaid. Artinya inilah yang makna as-saghirah, was-saghiratul lawati. Dan perempuan-perempuan kecil lam yablug, yang belum sampai mereka sinnal haid, akan usia haid. Iddatuhunna salat satu asyurin, bermula iddah mereka itu 3 bulan, kal aisat, seperti perempuan yang putus asa tadi. Irtabtum syakaktum. Irtabtum dalam ayat artinya syakaktum, engkau ragu pada hukum mereka. Walam tadru kaifa ya'tadun, dan engkau tidak tahu bagaimana mereka beriddah. Ini ringkas banget Ustaz, syarahnya. Nah itu Ustaz. Kalau ada perempuan janda, Iya, Insya Allah. Jando. dia ngaku sudah 3 kali suci. Iya. Datang ke, kalau di kampung kan istilahnya penghulu guru ya, penghulu apa, wakil KUA itu suka menikahkan juga begitu. Dulu, sekarang mah kan ke kampung-kampung juga sudah ada KUA-nya. Itu dia minta dinikahkan. Menurut hitungan penghulu belum waktunya, dia belum 3 kali suci. Kayaknya dia sampai ngancam-ngancam apa, pakai jawara begitu. Itu gimana gitu? Itu yang begitu dulu. Akhirnya dia tidak nikahkan. Gimana penghulu cara menghitung? Apa tahu nih pas ditalak? Mungkin tahu Ustaz. Oh, dia jelasin talaknya tanggal sekian, bulan sekian. Iya. Tapi dia ngakunya sudah 3 kali suci. Kayaknya itu harus dipercaya ya, Ustaz. Kan wanita lebih paham tentang haid ya, soalnya urusan wanita itu biasanya lebih percaya. Masa harus minta saksi Nah, ya? itu dia. Saya yang membandingkan karena kebetulan itu kan orang dekat saya lah itu. Tapi dia tuh tidak mau nikahkan tuh. Sampai dia datangkan ke sini jawarannya katanya gitu. Sampai nantang balik gitu apa KUA-nya itu. Coba kita lihat nih, ada nggak matanya? Kayaknya saya pernah baca itu. Kayaknya dibenarkan dah wanita. Macam-macam kasus Ustaz. Saya nggak pernah mengikuti mengalami kasus-kasus seperti itu Ustaz. Saya nggak ikutan jadi bagian itu menikahkan orang. Saya ingat saya juga kalau dalam sifat pengakuan benar seperti Tungku. Namun pengakuan yang tidak bersalahan dengan zahiriyah. Maknanya apa? Tidak mungkin dia 3 kali suci baru 2 bulan. Itu baru 2 bulan dia bilang udah 3 kali suci. Nah itu tak mungkin. Perlu dilihat masanya juga Ustaz ya. Maknanya apa? Pengakuan dia misal sekiranya kita hitung memungkinkan dia 3 kali suci dalam hitungan hari seminimal. Nah itu dibenarkan pengakuan dia. Kenapa? Karena alasannya dia yang lebih paham dan kita juga tidak ada ruang untuk ngintip wilayah itu kan. Kalau 2 bulan misalkan, katakanlah 2 bulan misalkan, dia ditalak dalam masa suci kan mungkin. Ditalak dalam masa suci yang belum dijima. Kan dia langsung menjalankan iddah. Tapi kan tadi sucinya mesti sempurna. Kalau mesti sempurna nggak dihitung kan? Begini Ustaz, sekarang perempuan udah suci. Udah suci. Mungkin dia udah melewati masa suci udah 10 hari misalkan atau 15 hari. Suaminya tidak melakukan hubungan. Kemudian terjadilah talak dalam masa suci. Itu masa suci itu dihitung Ustaz. Sampai selesai masa suci itu udah sekali itu. Udah sekali. Walaupun cuma tinggal 3 hari lagi,
dia langsung haid. Itu udah sekali masa suci, dihitung. Ya, ya. Haid lagi, minimal haid berapa? Sehari semalam kan? Atau Sehari 7 hari semalam. lah. 7 hari kemudian suci lagi 15 hari. 15 tambah 7 kan? Nah, jadi kita hitung ukuran minimal. Kalau dalam 2 bulan ada kemungkinan sudah bisa. Tapi kita hitung dulu detail nanti. Nah, kalau Hmm. sekiranya kita hitung itu minimal haid 1 hari 1 malam, otomatis sucinya 29 hari kan? Ya, Nah, kalau 60 hari, ya. mana yang masa suci dia satu lagi? Ya, kurang. Eh, eh, Itu kita ambil paling tinggi. Masa suci paling tinggi. eh. Salah satu kuru asro ya, 3 kali suci 3 bulan 10 hari ya, Guru. Itu kalau Kalau nggak punya dicerai haid. hidup. Cerai hidup nggak punya haid 3 bulan 10 hari. Iya. Jadi lebih kuat pengakuan atau hitungan penghulu ya kalau gitu ya. Hitungan kita harus kuat berarti ya. Sebentar Ustaz, ini soal yang agak ini. Ah, agak nyelimut. Ada matanya kalau saya ingat surahnya aja. Kalau matan nggak ingat di mana. Asik juga di siang-siang aja wiki puyeng-puyeng. Nah, nah, 3 kali suci. Wa in talat sekalipun panjang ianya 3 kali suci. Wa ini sta'jalat al haid sekalipun atau mempercepat ia akan haid dengan obat. Bisa juga Ustaz. Iddahnya tetap 3 kali suci sekalipun haid itu bisa dipercepat dengan obat kan? Nah, hmm. Panjang Ustaz Bajuri lebih panjang lagi. Nah, nanti Ustaz, ini nggak ketahuan, Ustaz. Belum ketemu matannya Ustaz. Nah, Tadi udah titik tunggu ya. belum. Dikit lagi Ustaz. Udah azan tapi di sini Ustaz. Nah, itu. Ini dikit lagi Ustaz. Wal mutallaqatu qabla dukhul, bermula perempuan yang ditalak sebelum dukhul dengannya si perempuan itu tidak ada iddah di atasnya kan? Habis nikah talak lagi nggak ada iddah. Nah, itu. Nah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtum, bila engkau menikahi akan wanita-wanita beriman, summa talaktumuhunna, kemudian kalian talak akan mereka min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian sentuh akan mereka, famalakum alaihinna min iddah, maka tidak adalah bagi kamu di atas mereka istri itu dari iddah. Yang akan beriddah oleh mereka akan yang iddah. Famatti'uhunna, maka senangi olehmu akan mereka. Nimati'u diperintahkan untuk memberikan sesuatu kan. Wasarihuhunna, dan lepaskan olehmu akan mereka sarahan jamila, akan pelepasan yang baik, talak yang baik. Tamassuhunna ay tujami'uhunna. Nah, engkau talak mereka sebelum engkau sentuh, sebelum engkau jima akan mereka. Jadi famalakum alaihinna min iddah. Jadi tidak ada bagi kamu di atas mereka dari iddah. Iddah ta'taddunaha, iddah yang mereka beriddah akannya iddah.
Muddatan ta'uddunaha. Masa yang mereka beriddah akannya masa atau mereka menjaga akannya masa di atas mereka dengan bulan atau dengan kurun. Famatti'uhunna u'tuhunna syai'an. Jadi dalam ayat tadi famatti'uhunna, senangi olehmu akan mereka, artinya berikan olehmu kepada mereka sesuatu yastamti'na bihi, yang mereka bersenang-senang. Ada hadiahnya Ustaz. Baru nikah udah mau ditalak itu kasih hadiah kan? Sarihuhunna khalu sabilahunna, lepaskan, bebaskan olehmu akan jalan mereka dengan cara baik, min ghairi idrarihi binna, tanpa memudaratkan mereka. Nah, ini kita titik dulu Ustaz. Besok insya Allah kita lanjutkan ini. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Insya Allah. Itulah Ustaz.